Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Misi Roh Kudus bagi orang percaya. Dan ini merupakan bagian yang ketiga. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Apakah Tuhan masih berbicara kepada kita sekarang ini? Apakah kita masih mendengar suara Tuhan pada saat krisis menimpa dan tidak adanya kepastian hidup itu? C.S. Lewis pada abad yang lalu menyebutkan suffering is the echo of God's voice, atau terjemahan bebasnya ialah penderitaan adalah gaungan dari suara Tuhan. Sumber penderitaan bukanlah dari Tuhan. Alkitab menyebutkan dalam Yakobus 1 ayat 17 bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Tuhan selalu yang memberikan perkara yang baik kepada kita. Buku Ayub 1 menunjukkan bahwa setan adalah sumber malapetaka itu. Namun kita mengetahui bahwa Tuhan dapat menggunakan segala penderitaan maupun krisis kehidupan agar manusia dapat menyadari keterbatasan kita dan perlunya datang kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh sebab Roh Kudus adalah wakil Tuhan yang dapat berbicara kepada kita pada sekarang ini selain kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Roh Kudus diberikan sebab Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Kita menyadari bahwa dalam kasih karunia-Nya yang besar, Roh Kudus itu mempunyai fungsi lain lagi dari apa yang kita telah bahas selama 2 hari yang lalu. Kita akan masuk ke bagian keempat sekarang ini, yaitu Roh Kudus membimbing pekerjaan gereja. Hanya dengan demikian, melalui Roh, baik Bapa maupun Anak menjadikan umat percaya sebagai tempat tinggal mereka. Satu-satunya jalan bagaimana orang beriman dapat tinggal di dalam Kristus adalah melalui Roh Kudus. Sejak Roh Kudus menghadirkan hadirat Kristus, Ia menjadi wakil sejati dari Kristus di atas dunia ini. Sebagai pusat yang kekal atas kuasa dalam masalah-masalah iman dan doktrin, maka cara-cara yang ditempuhnya untuk menuntun jemaat sesuai dengan Alkitab. Buku The Coming of Comforter, halaman 66 dan 67 dikatakan, ciri khas Protestanisme ialah bahwa Roh Kudus adalah wakil sejati atau pengganti Kristus di atas dunia ini. Kalau bergantung kepada organisasi, para pemimpin atau kebijaksanaan manusia berarti menempatkan manusia di tempat yang ilahi. Masa ini adalah masa di mana kita tidak dapat bergantung kepada manusia ataupun bergantung kepada uang serta harta ataupun posisi. Krisis dapat menimpa siapa saja. Penyakit dapat menyerang siapa saja, tidak peduli apakah kita orang kaya, miskin, tua, muda, berkedudukan atau tidak. Hanya kehadiran Roh Kudus sajalah dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita dapat tetap damai dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Kiranya kehadiran Roh Kudus senantiasa memberikan perasaan damai dalam menghadapi krisis kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.